Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan pertolongannya, dengan kuasanya, dengan hidayahnya kita semua bisa melangkahkan kaki untuk hadir dalam majelis ilmu. Ketahuilah, ketika Allah menolong kita, salah satunya Allah bukakan hati kita dalam kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, Allah mudahkan dia dalam berbuat baik. Karena ada juga walaupun gampang, dia tidak bisa lakukan. Ada pengajian di depan rumah, teteh hayu ngaji mangga tipayun. Insya Allah. Itu padahal masjid di depan rumahnya. Tapi di sini saya lihat ada yang dari Ujung Berung, dari Cimahi, Cicahem, Soreang, dan Banjaran, dan seluruh wilayah yang ada di Bandung Raya khususnya menyengaja datang. Dan saya lihat karena hari Sabtu relatif bapak-bapak lebih banyak. Karena ada pemaksaan dari istrinya. Pemaksaan kebaikan. Pemaksaan kebaikan nggak apa-apa, ya. Apalagi tema kita hari ini tentang Ramadan bersama keluarga. Bapak Ibu, terutama adik-adikku, anak-anakku yang belum menikah, tahu nggak? Kalau menikah itu kata Nabi setengah keimanannya sudah diambil. Apa maksud kalau kita belum menikah itu imannya setengah? Karena ujiannya memang setengah. Tapi setelah menikah imannya satu. Artinya ujiannya meningkat. Orang yang belum menikah dan sudah menikah, ujiannya lebih berat yang sudah menikah. Kalau belum menikah, pulang jam 9 nggak ada yang negur. Nggak pulang ke kosan nggak ada yang nanya. Ya. Tidak punya uang, kelaparan dia sendiri. Ya kan? Tapi kalau sudah nikah, memikirkan di kantor sibuk, tapi tetap kudu pulang. Ya. Uang berkurang, berpikir apa yang harus saya tambahkan. Cari penghasilan apa lagi untuk anak dan istri saya. Belum lagi suami harus memberikan tempat tinggal. Harus memberikan sandang, pangan, papan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Makanya sebenarnya orang yang belum menikah itu imannya baru setengah. Yang sudah nikah itu imannya udah pol, udah 2 kali lipat. Ya, ibu waktu belum nikah bangun jam berapapun Ramadan nggak masalah. Paling Anda nggak sahur. Tapi kalau sudah nikah bangun 2:30, masak itu ini. Jadi sebenarnya Anda tahu nggak, kalau rumah tangga itu ujian yang paling berat dalam hidup itu rumah tangga. Jadi ujian yang paling berat dalam hidup mah rumah tangga. Karena nggak sederhana. Begitu menikah kita beradaptasi, ya. Selera kita dan istri kita belum tentu sama. Suami harus menyesuaikan saat tidur karena ternyata istrinya itu berarti suami harus beradaptasi dengan suara menggelegar. Atau sebaliknya, ini ya. Atau sebaliknya, istrinya biasanya tidur hening, sekarang udah gitu ngilu. Nah, ya. Jadi saya ingin cerita sama Anda bahwa
terutama untuk anak-anakku, adik-adikku, jangan dianggap rumah tangga teh gampang. Rumah tangga teh sulit, berat. Belum, itu baru perilaku yang sifatnya bawaan. Maksudnya perilaku yang sifatnya bawaan tuh cara makan, cara minum, kan gitu. Boleh jadi ibu mah kalau makan teh cuci tangan dulu ya, duduk yang bener. Suami mah pulang kantor teh ujug-ujug makan weh. Ayah cuci dulu atuh. Lah ayah mah geus biasa akrab dengan kuman, kan gitu. Kan geuleuh. Ya kan? Atau sebaliknya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu butuh adaptasi. Ibu kalau habis mandi, anduk disimpan dengan rapih di tempat anduk. Suami ibu mah alungkeun dina kasur. Ya. Agoler dina kasur. Ya, cek istri teh, ayah atuh nyimpen anduk teh tong di kasur. Itulah fungsinya istri, beresan. Nah, kan? Berarti saya ingin cerita, sebenarnya keluarga itu ujian paling berat dalam hidup. Aslinya sejatinya gitu loh, ya. Nah, sudah begitu ibu bapak, ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, berkeluarga itu sekalipun bapak ibu ini orang soleh, belum tentu ideal. Di Quran itu disebut beberapa tipe keluarga. Pertama ada tipe keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh teh soleh, Nabi Lut itu soleh, dua-duanya nabi, pilihan Allah, pasti soleh. Istrinya nggak soleh. Bapak, walaupun bapak ahli ibadah soleh, istri bapak cantang tuh soleh. Betul kan bu? Jawab nih, betul. Ya, ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ri'at imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Sungguh Allah membuat perumpamaan, istri Nuh dan istri Lut keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang soleh. Maksud di bawah pengawasan tuh duanya itu adalah istri dari orang soleh. Nabi Nuh punya istri, ini nabi nih. Nabi Lut punya istri, ini nabi nih. Tapi di sini dikatakan khonata, ternyata mereka itu tidak soleh. Jadi bapak-bapak, anak-anakku tercinta, kalaupun kalian soleh nih anak-anak, belum tentu jodoh kalian teh soleh. Nih untuk anak-anak yang adik-adikku yang belum menikah nih, ya. Fotografer teh belum menikah ya? Ya, belum ya? Nah, walaupun soleh, anak-anakku tercinta, walaupun kalian soleh, siapkan mental, istrimu belum tentu soleh. Dan ini dibuktikan dengan surat At-Tahrim ayat 10, bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut itu orang soleh. Fakhonata, istrinya nggak soleh. Bahkan yang tidak soleh itu bukan hanya istrinya. Kalau Nabi Nuh mah anaknya juga tidak soleh. Ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 45. Wadada ruhun robbah. Saat itu Nabi Nuh memohon kepada Tuhannya. Faqala, kata Nabi Nuh, Rabbi innabni min ahli. Tuhan, anakku itu adalah keluargaku. Lalu apa? Qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya kalau anakmu itu tidak soleh, dia bukan dari keluargamu. Tahu pak, dahsyat nggak tuh? Bapak soleh, istri bapak belum tentu soleh, anak bapak belum tentu soleh. Itu kita harus siapkan mental bapak-bapak, bahwa walaupun kita udah soleh, udah dekat dengan Allah, kita mencari jodoh itu dengan cara istikharah dulu, lalu dari keluarga yang baik-baik, ya. Ketemunya juga di majelis taklim, ya. Dia ketua majelis taklim.
Ya, dan dia aktivis majelis taklim, bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan dari wali kota sebagai anggota majelis taklim terlincah. Tapi menurut surat Tahrim ayat 10 dan surat Al-Hud ayat 4546 enggak menjamin. Nah, enggak menjamin. Terus ibu bapak, ternyata di Quran juga ada yang sebaliknya, yaitu istrinya soleh. Ibu-ibu sayang dengar, walaupun anda solehah, levelnya itu sudah level advance, saum Senin Kemis nggak pernah lewat, duha nggak pernah absen, tahajud nggak pernah berhenti, segala kewajiban dilakukan. Maaf ya ibu, anak-anakku tercinta, kalian itu belum tentu dapat suami soleh, belum tentu. Dan bagi ibu-ibu yang solehah begini, saya lihat ada beberapa yang suaminya bermasalah, mata ikut pengajian juga. Nah, jadi ternyata ya, ini dijelaskan ya, ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 11-nya. Kalau yang tadi ayat 10 cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Lut yang mana istrinya tidak soleh ya. Kemudian dikuatkan dengan surat Hud, anaknya pun tidak soleh. Kalau di surat At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, Allah tunjukkan sebuah gambaran bagi orang beriman, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ibu bapak, istrinya Fir'aun itu soleha. Walaupun anda tahu Fir'aun itu simbol kezoliman ya, simbol kemaksiatan, simbol ketakaburan. Makanya sepanjang hidup saya belum pernah menemukan nama Fir'aun. Ya kan? Bapak ibu guru di dia ayat pas ngabset teh Fir'aun nggak ada. Ya. Sok bapak ibu guru, pernah nggak anda menemukan nama murid? Ya. Nah, tapi kalau gini, Zakaria hadir, ya. Yahya hadir, ya. Yusuf hadir, ya. Fir'aun nggak ada. Coba, kenapa? Karena Fir'aun itu simbol dari kezoliman. Tapi tahukah anda, saudara-saudaraku tercinta, istrinya Fir'aun itu ahli surga. Robbibnili indaka baitan fil jannah. Tuhan, saya tidak menemukan surga di dunia, beri saya istana di surga. Pertanyaan saya bapak, istrinya Fir'aun tuh di rumah kontrakan atau di istana pak? Aku nanya ke bapak. Nah, bapak-bapak berkerudung begini ya. Nah bapak atul atul yang jawab. Jadi begini pak, istrinya Fir'aun itu bukan di rumah kontrakan, bukan di istana, tapi di surat apa tadi? At-Tahrim ayat 11 dia bilang Robbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah beri saya istana di surga. Berarti kita harus siap mental bu. Saya tidak meragukan kesolehan ibu-ibu di sini, kelihatan dari mata. Lambat sekali bangedipnya karena tadi malam kurang tidur. Tapi maaf ya bu, anak-anakku tercinta sayang, kalau kalian belum menikah, sekalipun kalian itu soleha, bisa menjaga kehormatan diri dari muda, nih belum tentu loh suami kalian ini, untuk ananda yang belum nikah, belum tentu soleh juga. Jadi kita kudu siap mental. Tapi memang betul ada juga yang ideal, ya, yang ideal, ya. Kalau keluarga yang ideal itu banyak di dalam Al-Quran, jelas keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imron, keluarga Luqman. Nah ada beberapa nama yang sebenarnya beliau bukan Nabi tapi diabadikan di Quran.
Surat Luqman. Luqman itu seorang lelaki yang soleh, punya istri yang solehah, punya anak yang soleh. Memang ada yang ideal. Ya, Imron menjadi nama surat Ali Imron. Kenapa disebut Ali Imron? Imronnya soleh, punya istri solehah yaitu Bu Imron. Saya lupa nama aslinya. Kalau lupa nama aslinya udah Bu Imron. Punya anak namanya Maryam yang solehah, punya cucu Nabi Isa. Isa itu ibu bapak cucunya Imron. Dan menurut riwayat Imron ini kakak beradik dengan Nabi Zakaria. Makanya Maryam dititipkan ke Nabi Zakaria untuk dididik, ya, gitu. Jadi Zakaria sama Imron ini adik kakak. Hanya kalau Imron mah bukan nabi, kalau Nabi Zakaria mah nabi, gitu kan. Nah kemudian Maryam ini dididik oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Nah ibu bapak ini memang ideal, suami soleh, istri soleh, anak soleh, cucu soleh, diberi nama Ali Imron. Ibu soleh, suami ibu soleh, anak ibu soleh, cucu ibu soleh, disebut dengan Ali Agus, karena suami ibu Agus. Namanya Ali Imron, kan suami ibu Agus Wahyudin. Ali Agus atuh. Mata jangan salah nyebut surat. Dalam surat apa? Al Imron salah Bu. Ali Imron. Mungkin ibu terpengaruh dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Pas ditanya surat apa? Al Imron. No, Ali Imron. Nah jadi saya ingin cerita sama Anda, saudara-saudaraku tercinta, bahwa yang namanya apa? Yang namanya rumah tangga itu tidak gampang, ya. Kadang kita diberi keluarga yang soleh, kadang juga diberi keluarga yang memang batu ujian. Nah semua yang hadir di sini ada yang diuji dengan kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan baik. Maksud dengan baik apa? Bapak soleh, istri bapak soleha, anak-anak alhamdulillah soleh. Bapak diuji dengan kebaikan. Bapak itu mirip seperti Luqman, siapa tadi? Imron, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Bapak, ibu, kalau Anda diberi yang lurus-lurus gitu, ingat itu ujian kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khair. Kami akan mengujimu dengan kebaikan. Tapi di sini pun kalau saya lihat wajah bapak-bapak, aya nu diujiku istri. Kelihatan sekali lelah. Lelah ya kan gitu. Bapak diuji seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan di sini saya lihat ada juga dan cukup banyak yang diujiku suami. Padahal saya tidak meragukan Anda wanita soleha, tapi ternyata suami Anda nggak soleh. Jadi saya ingin mengatakan, jangan dianggap sederhana itu keluarga, karena dia batu ujian. Dan Anda tahu, menurut surat Al-Anbiya ayat 35, ujian itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Ya, makanya ada representasi ujian yang menyenangkan, yaitu Nabi Sulaiman diberi harta kekayaan, diberi ilmu, diberi keluarga yang baik-baik saja, ya kan gitu. So apa? Itu representasi ujian kebaikan. Tapi ada juga representasi ujian keburukan. Nabi Ayub itu orang kaya Pak Bu, dan berkedudukan, tapi beliau diuji dengan sakit. Dan Anda tahu sakit itu bisa merontokkan kekayaan. Pelan-pelan Nabi Ayub hartanya berkurang, diuji. Apalagi waktu itu belum ada BPJS. Waktu itu belum ada BPJS Getara Mayar. Nah, jadi belum ada BPJS. Apa yang terjadi? Nabi Ayub yang tadinya kaya, miskin. Akhirnya, terus apa? Diusir dari kampung halamannya. Dan dalam riwayat diungkapkan, istrinya pun gak kuat membersamai Nabi Ayub. Jadi sebenarnya
poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, di bulan Ramadan ini kita renungkan lagi tentang kualitas keluarga kita. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu diberi keluarga yang baik-baik saja, lurus-lurus saja, sok syukuri itu. Dan bagi Bapak Ibu yang oleh Allah diberi ujian keluarga, percayalah Allah sedang menyayangi Anda dengan ujian keluarga. Dan memang keluarga yang ideal itu keluarga yang pada akhirnya berkumpul di surga. Itu keluarga ideal. Ini dijelaskan di dalam surat Tur, surat ke-52 ayat 21. Surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan anak cucu mereka yang mengikutinya dalam keimanan. Nah, ibu bapak, orang beriman, anak cucunya ngikutin keimanan ibu bapaknya, ya. Kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di dalam surga. Berarti bisa nggak kita bertemu dengan istri, dengan suami, dengan anak? Bisa. Tapi catatannya adalah biimanin, mereka menyatu atas dasar iman. Ya, Pak Am, gimana kalau suami saya tidak soleh? Ibu nggak usah khawatir, di sana ada bidadara yang jauh lebih ganteng, lebih hebat dari suami ibu sekarang. Suami ibu sekarang nggak jelas. Jadi gimana? Ibu kalau punya suami yang tidak soleh, bayangkan, ini pintu surga saya. Ini pintu surga saya. Karena boleh jadi ada perempuan yang masuk surga, ada perempuan yang masuk surga karena suaminya tidak soleh. Seperti siapa? Siapa? Asia. Dia bilang, Robibni li indaka baitan fil jannah. Tuhan, beri saya istana di surga. Berarti dia menjadikan suaminya pintu surga. Jadi untuk jadi pintu surga itu tidak harus suami ibu soleh. Tidak soleh pun ibu bisa masuk surga. Bapak juga sama. Begitu lihat istri bapak tidak menyenangkan, tidak menyejukkan, sering mengecewakan, tatap istri bapak, katakan, nanti di akhirat ada gantinya bidadari surga yang jauh lebih cantik dari kamu. Nah, tapi tetap bapak kudu baik gitu. Justru itu jadi pintu surga. Jadi sebenarnya begini Bu, Pak, bila keluarga kita soleh, ya, maka kita bertemu lengkap, suami, istri, anak, cucu. Surat apa tadi? Surat Tur ayat 21. Al-Haqna, kami kumpulkan, kami pertemukan mereka di dalam surga. Dipertemukan di dalam surga, gitu. Jadi ada yang memang utuh rumah tangga dunia menjadi rumah tangga surga. Ya, saya ulangi, ada yang utuh rumah tangga dunia, rumah tangga surga. Jadi di dunia mereka bersabar, saling bersabar, ya, sehingga mereka bertemu lagi di surga. Utuh, tapi ada juga yang tidak utuh. Bisa saja suaminya tidak di surga, istrinya di surga, atau sebaliknya, ya. Jadi teman-teman semuanya, apakah keluarga kita sekarang ini ideal atau tidak ideal? Dua-duanya punya peluang untuk di surga. Saya pernah ngobrol sama bapak-bapak. Pak, saya bilang, ke ibu-ibu, Bu, kalau ibu masuk surga, suami ibu masuk surga, mau bareng sama bapak apa bidadara? Sama suami saya atuh Pak Aan. Jadi dia rata-rata bapak dengar, perempuan itu kalau di surga pengen bareng sama suaminya, kalau sama-sama soleh, dan itu luar biasa. Lalu saya tanya bapak-bapak, tapi pengajiannya nggak ada ibu-ibu. Jadi ini pengajian khusus ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada, suami-suaminya nggak ada. Ibu, kalau ibu masuk surga, suami ibu masuk surga, ibu mau bareng sama suami atau mau bidadara? Suami atuh Pak. Baru berlinang air mata. Sambil berlinang air terharu, mudah-mudahan ya Allah, aku bareng sama suamiku ya Allah, berlinang.
pas jeung bapak-bapak. Saya tanya, Pak, kalau bapak masuk surga, istri bapak masuk surga, mau bareng sama istri apa bidadari? Naon cik jawabannya? Geningan tahu jawabannya, tahu selera kita Pak. Nah, apa kata bapak-bapak? Bidadari atuh Pak Am cenah. Terus saya bilang gini, Bapak jangan dulu jawab, omongan saya belum selesai. Kata Nabi SAW, bila istrimu masuk surga, dia menjadi bidadari paling cantik di antara bidadari-bidadari surga. Gimana Pak? Yang nyobian bidadari gitu. Udah, saya speechless dong. Ya mau diapain lagi, ya kan? Nah, ibu awas ya, jangan sampai pas di rumah ayah jawabnya naon tah. Cek saya malah daripada nanya gitu, sok beramal soleh. Nanti obrolkan we di surga, ya kan? Ngobrolnya nanti di surga. Nah, ada yang menarik juga Pak Am. Saya punya suami, dia meninggal. Alhamdulillah Pak Am, dia teh soleh pisan Pak Am, soleh. Semoga asup surga ya Pak Am. Qadarullah 3 tahun kemudian saya dapat jodoh lagi, soleh juga Pak, soleh. Ini mah Pak Am, kalau saya masuk surga, saya dengan suami yang mana? Kalau suami yang dulu asup surga, saya dengan yang mana? Apa jawaban saya coba? Lah Bu, kewe ngobrol di ditu. Ya nanti diobrolin, daku saya dijawab, saya menduga-duga. Apa dia bilang, si Pak Am aku nanya serius, aku juga jawab serius, cek aku teh. Jadi disakana teh saya jawab apa? Heureuy, serius. Kalau saya bilang ibu kemungkinan dengan suami ibu yang pertama, kalau salah gimana? Mata saya teh, udah aja ngobrol nanti di sana Bu. Ibu obrolin aja lah sama suami pertama dan kedua gitu. Jangan-jangan dua anak lagi nggak milih ibu, cek aku teh. Langsung kieu, si Pak Am ningahina. Nya kan semua kemungkinan ada, benar tuh ya. Nah ibu ya itu ya. Oke, next. Nah, sudah ada gambaran bahwa yang namanya keluarga itu, mau keluarga kita soleh atau tidak soleh, ujian. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ya. Sebenarnya sayang, untuk anak-anakku tercinta dan juga ibu bapak, tapi ini untuk anak-anak sekalian. Sebenarnya kalau kita lihat, siapa yang jadi istri kita, siapa yang jadi suami kita, itu bukan pilihan kita, itu Allah yang menentukan. Ibu, kalau dia bukan takdirmu, itu nggak akan jadi suami ibu. Suami ibu kan Wawan Hendrawan. Ibu mau nikah jeung Wawan Hendrawan kalau tidak ada garis takdirnya. Bapak, istri bapak Kokom Komaria nggak akan jadi istri bapak kalau nggak ada garis takdirnya. Jadi yang jadi istri saya, yang jadi istri bapak, yang jadi suami ibu, karena ada garis takdirnya. Mungkin ibu suka mendengar ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Anda suka menemukan ayat itu di mana? Maknya di undangan di Quran. Anda teh gimana sih? Maknya di undangan. Cobalah nu bener atuh berpikir teh. Kok di undangan di Quran? Anda nemukan ayat itu di mana? Di undangan. Aduh, asa baru pengajian nyebutkan ayat ada di Quran. Surat Ar-Rum ayat 21. Awas jangan bilang di undangan, di kartu undangan. Itu kesesatan macam apa saudara? Ini sampai saya emosi begini nih. Masa Quran adanya di kartu undangan? Jadi ayat itu ada di surat ayat wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kuasanya an khalaqalakum min, Allah ciptakan untukmu pasangan.
Jadi yang jadi istri saya yang Allah takdirkan. Aam, kamu pasangannya jeung si fulan. Iwan pasangannya jeung Pulan. Ya. Nina pasangannya jeung Pulan. Tapi Pak Aam kan kita milih. Iya, kita milih. Kita diberi pilihan supaya kita menggunakan akal nurani. Tapi tengnya, gongnya Anda nikah itu an khalaqalakum. Allah ciptakan untukmu azwaja, pasanganmu. Jadi kalau ibu lihat suami, oh ini yang Allah takdirkan. Oh, suami ibu teker kita. Ibu kata, oh ini yang Allah takdirkan untukku. Gitu. Awas ya Bu. Nah ini yang sering dilupakan. Sebenarnya begini ya. Makanya gini Bu. Terima pasangan hidup kita kalau sudah diikat dengan pernikahan mah, ya terima aja baik buruknya. Dan Anda katakan, ini yang Allah takdirkan untuk saya. Kalau belum nikah, kan kita disuruh memilih, ya. Bahkan kata Nabi, kita dalam memilih jodoh itu kudu yang ideal. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kamu pertimbangkan keturunannya, status sosialnya. Kamu pertimbangkan kecantikan ketampanannya. Kamu pertimbangkan kekayaannya, status sosialnya. Berarti kita boleh melakukan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Fadfar bidzatiddin. Prioritaskan olehmu orang yang punya agama. Taribat yadaka. Semoga kalau agamanya benar, dia akan lebih menyejukkan kamu. Tapi saya tahu tidak sedikit orang yang memilih orang atas dasar agama, tapi tetap udah nikah mah. Gitulah brengsek. Benar nggak? Ada nggak menurut Anda? Ada Bu Pak. Nah untuk ibu, kalau ibu sudah melihat tanda-tanda kebaikan pada laki-laki itu, setelah nikah ternyata dia brengsek sebrengsek-brengseknya, apa yang harus Anda katakan? Apa yang harus Anda kata? Tuh, udah Anda mah ekstrim, ganti gemasnya. La haula wala quwata. Tahap awal jangan ganti dulu. Inna lillahi wa inna. Semua milik Allah kembali kepada Allah. Ya Allah, aku terima ini ujian darimu. Bapak juga sama begitu. Mungkin kita cari perempuan yang baik-baik, yang soleh, yang tutur katanya baik. Pas nikah ya Allah, Agustino Agung. Apa yang harus Bapak katakan? Inna lillahi wa inna. Tapi Islam memberikan satu jalan keluar, pintu darurat. Jangan dibuka pintu darurat kecuali akan mencelakakan Anda. Misalnya ibu punya suami yang suka nyiksa, punya suami yang membunuh karakter ibu dengan omongan, tidak menafkahi, akhirnya ibu menggugat cerai. Itu namanya bukan tidak kuat dengan ujian, tetapi membuka pintu darurat. Bapak juga sama begitu. Makanya dalam Islam talak, dengar sayang, talak itu bukan aib, talak itu jalan keluar dari suatu keburukan, jalan keluar. Jadi talak, makanya ada surat talak, ada surat at-tolak. Surat at-tolak tuh di Quran ada surat at-tolak. Tapi talak teh menjadi nama surat. Berarti belum tentu yang bercerai itu jelek. Boleh jadi bercerai itu baik. Cok, ibu punya suami, ibu sering dicekek. Iya cece. Ibu sering ditampiling. Ibu seringkali dilempar dengan piring walaupun piringnya nggak kena sama ibu, sengaja tidak dikenakan. Wah kan gitu. Kabayang teh, Anda mentalnya rusak. Udah gitu dia tidak pernah menafkahi. Ya ngapain juga? Makanya boleh mengajukan gugat cerai. Misalnya gitu kan. Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudaraku tercinta,
Tolong ya diingat, yang jadi suami atau istri kita itu yang Allah takdirkan. Rujukan ayatnya, an khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu. Min anfusikum azwaja, pasangan hidup. Dan pasangan hidup itu jadi ujian. Jadi sadarlah, pastikan bahwa yang jadi jodoh kita, yang jadi istri atau suami kita, yang Allah takdirkan. Dalam Islam tuh nggak ada istilah pacaran. Tapi saya bertemu dengan orang yang pacarannya 8 tahun. Dari mulai sanawiyah. Kabayang tuh. Dari mulai sanawiyah kelas 3, anggaplah SMA ya. SMA aliyah gitu. Ini beneran Bu. Dia itu pacaran, sebut saja pacarnya itu Yuyun Yulianingsih. Siapa namanya Yuyun? Pacaran dari SMA sampai sarjana, sampai kerja. Tah si cowoknya teh, si ikhwannya teh, si laki-lakinya. Satu saat ini saya masih muda saat itu. Ada ketemu teman, sebut saja namanya teh si Fulan ya. Eta si Fulan ngundang kamu, canakan gitu. Dan saya teh belum nikah. Terus saya bilang ini, baru lihat kartu undangan, zaman dulu mah kartu undangan. Ternyata jadi OG-nya jeung si Yuyun, cek saya teh. Dan dia teh kan terkenal atuh 8 tahun teh Yuyun si Akang ieu teh. Nah, sebab saya kalau saya sebut namanya takut Anda kenal. Ari Yuyun mah kan nama samaran sebenarnya. Sebut sajalah ameh jelas Wawan, nama samaran juga. Cek teman teh, ya si Wawan sana nikah. Oh ya? Ya. Terus saya komen, jadi OG-nya eta si Wawan jeung si Yuyun. Apa kata teman saya? Buka heula undangannya. Pas dibuka teh coba sabak. Ternyata bukan Yuyun Yulianingsih, tapi Kokom Komariah. Coba. Bobogohan pacaran dengan Yuyun 8 tahun, nikah dengan Kokom. Kan Yuyun mah di situ orang apa deket UIN teh apa di situ Ujung Berung. Kokom orang Cimahi. Terus saya tanya, ya teman saya mah sok, iyalah sok cari info gitu. Apa katanya? Daku Sundanya, iya mah da. Saya belum jadi ustad tahu nggak? Maneh nyahon teu sabaraha lila bobogohanna. Kamu tahu nggak berapa lama? 4 bulan saja. Oh ya? Jeung si Kokom 4 bulan. Bobogohan yang si Yuyun 8 tahun teh jadi, jeung si Kokom 4 bulan jadi tah. Disitulah saya makin yakin jodoh itu ada garis takdirnya. Paham ya? Ada yang di sini menikah dengan orang yang dulu mah Anda tigeuleuh ka lalaki eta tigeuleuh sageuleuh-geuleuhna. Disebut nama nage gitu kan? Awas ya, jangan sebut nama itu. Jangan sebut nama itu. Gue muak, pengen muntah. Keur kuliah tah. Ayeuna ka mana-mana. Ayah. Oh goblok. Ayah, ya ayah. Ari dulu jangan lu sebut nama itu. Gue muak dengan nama itu. Daga saya garis takdir. Ayah. Ya. Kita sepakat bahwa Ramadan itu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, ya. Nah, kita berkaitan dengan tema keluarga, kita akan identifikasi ciri-ciri keluarga yang berkah, ya. Ciri-ciri keluarga yang berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang bertumbuh. Apa berkah? Kebaikan yang bertumbuh. Kebaikan yang melahirkan kebaikan. Ziyadatul khair fil khair. Kebaikan yang bertumbuh itu namanya berkah. Kalau kita makin tua, tapi kita makin soleh, itu berkah. Kita tua nih, makin menua, makin soleh. Berarti ada yang apa? Bertumbuh, ya. Rumah tangga
awal-awalnya mungkin ada cekcok, awal-awalnya seringkali diwarnai dengan ketidaknyamanan, tapi dengan perjalanan waktu semakin bisa menerima pasangannya, itu berkah. Ya. Jadi yang namanya berkah itu bertumbuh dalam kebaikan. Kita akan mengidentifikasi ciri-ciri keluarga berkah. 1, memiliki jiwa maaf. Jiwa maaf. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, berumah tangga atau berkeluarga itu menyatukan dua manusia yang berbeda. Saya punya 3 anak, bapaknya sama, ibunya sama, tapi 3 anak saya karakternya beda. Padahal cara makannya sama, cara ngedidiknya sama, ibu bapaknya sama. 3 anak saya itu karakternya beda. Kebayang nggak kalau tiap anak beda ibu? Suruh ngabayangkeun kieu nya. Saya ulangi ya. Saya punya 3 anak dari ibu yang sama. Saya punya 3 anak dari ibu yang sama. Anda tahu karakternya tuh beda-beda. Jangan karakter lah, kesukaan makanannya saja beda. Gitu, ya. Ada anak yang tiba-tiba nggak suka pepaya. Padahal saya suka pepaya, istri saya suka pepaya. Dia mah kalau ada pepaya teh keur bayi, gitu. So, itu di mana, ya kan? Kalau yang satunya lagi suka pepaya. Jadi saya ingin cerita, saya punya 3 anak dari satu ibu. Karakternya beda-beda. Kadang saya berpikir, gimana kalau 3 anak itu ibunya beda-beda? Ya. Anak pertama dari Tita, anak kedua dari Eca, anak ketiga dari Dela. Pasti lebih beda lagi, Pak. Bukan berarti saya pengen nyoba, ini mah cuma cerita. Ibu punya 3 anak beda. Ibu dari satu keluarga, suami ibu dari satu keluarga. Dipastikan Anda dan suami Anda berbeda, sangat-sangat berbeda. Wong adik kakak aja berbeda. Kebayang nggak? Saya dari satu keluarga, istri saya dididik dalam satu keluarga. Adik-adik saya banyak, istri saya adiknya cuma 1. Itu pasti beda banget. Jadi sebenarnya kita menikah dengan orang yang berbeda. Disitulah butuh kelapangan hati untuk memaafkan. Kebayang gak sama ibu? Disitulah butuh kelapangan hati untuk memaafkan. Makanya kunci keluarga berkah mah punya jiwa maaf. Jangan dipendendam. Karena pasangan hidup kita itu tercipta tidak sempurna. Bisi ada omongan suami ibu yang nyelekit, udah maafkan saja. Jelas ari bapak mas sering kan dapat omongan yang nyelekit. Maafkan saja. Jadi ternyata kalau ada perilaku dari pasangan hidup kita yang mengecewakan, maafkan. Ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan yang baik-baik. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Jadi ibu bapak, yang pertama apa? Jiwa maaf. Jadi dengar, kalau ingin keluarga berkah, kalau ada kelakuan istri Pak yang kadang-kadang mengesalkan. Saya tahu bapak itu kerja dari pagi sore sampai malam ya. Pas pulang teh kadang ada perilaku istri yang bikin kita lelah, maafkan aja Pak. Ibu juga sama begitu, dari pagi sore sampai malam ngurus anak. Suami pulang ngomong nete kieu, iya imah menipa balatak. Padahal ibu teh ketika anak-anak masih kecil ya beberes teh dari pagi, ruang tengah diberesin ya. Nah masuk anak-anak disuruh ke kamar, kamar diberesin, anak ke ruang tengah, awut-awutan deui. Udah gitu ngeberesin di dapur, nanti awut-awutan di dapur. Kabayang teh dari pagi sampai sore sampai malam ibu menguras tenaga beres-beres di rumah. Begitu suami pulang kalimatnya meni enteng. Ari imah di rumah naon we atuh mama menipa balatak. Yuh aing teh. Nah, yuh aing teh. Mun roti diwecek kurang. Tapi disitulah butuh apa Pak, Ibu? Udah maafkan sajalah.
Kenapa? Ada penelitian yang mengatakan memaafkan itu bukan memberi untuk orang. Memaafkan itu membuka hatimu untuk damai. Gini Pak, kalau Bapak kesal sama istri, ada omongan dan perilaku istri yang menyakiti Bapak, maafkan saja. Bapak damai Pak. Tapi kalau Bapak bilang gini, ya jelema teu mikirnya. Jelema ya teu mikir, ngomong sangeunahna. Disangkana teh urang teh main teu mikirkeun kamu, padahal aku teh banyak memikirkan kamu, kebahagiaan kamu. Ngomong sangeunahna gitu. Nyeri Pak. Tapi kalau Bapak nginget, Bapak nggak bisa tidur. Udah saya maafkan saja. Saya maafkan saja. Memaafkan itu bukan memberi, menciptakan kedamaian untuk diri kita. Makanya orang pemaaf itu damai. Misalnya saya tersinggung oleh ibu. Kalau saya memaafkan ya damai saya. Tapi kalau saya ingat si ibu eta kurang ajar ngomong sangeunahna, sia awas ya ku aing. Sia dicirian sia ku urang mah ya gitu. Bu, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak karena inget terus dengan omongan orang itu. Tapi ketika saya memaafkan, ibu bapak memaafkan, damai Pak. Jadi memaafkan itu membuka ruang damai untuk hati kita. Rumah tangga itu butuh damai. Maka yang pertama, maafkan saja. Bisi omongan istri kita melukai, ya mungkin dia lagi berpikir stres. Bisi omongan suami ibu nyakitin, ya mungkin dia di rumah, di kantornya itu sedang banyak beban-beban. Anda tahu nggak Bu? Laki-laki itu paling bisa menyembunyikan beban hidupnya. Asal tahu ya ibu-ibu ya. Saya wakili itu bapak-bapak. Ini tong emosi atau ingat. Orang teh emosi ya Ramadan. Nah, jadi asli loh Bu, dengar ya. Kalau ngomong sama suami jangan ngasal ya. Suamimu itu mungkin stres ngadepin pekerjaan. Ada tekanan dari pimpinannya, ada tekanan dari temannya. Tapi pulang dia tidak menampakkan kelelahan. Padahal aslinya dia lelah. Makanya please lah, jaga omonganmu, jaga lisanmu. Suamimu itu sebenarnya lelah, tapi dia bisa menyembunyikan kelelahan itu. Makanya Pak, maafkan saja kalau istri kita sok ngomong nu aneh-aneh. Teu hujan, teu angin, ujug-ujug baeud weh. Bapak udah capek di kantor, balik ke rumah ujug-ujug cemberut weh. Kata kita teh, ada apa mah? Mikir. Naon mikir? Mikir. Naon apa-apa? Mikir. Aduh, boro-boro kudu mikirkeun omongannya. Mikirkeun gawean oge geus lieur atuh. Wah. Mikirin kerjaan juga sebenarnya otak teh geus pecah sebenarnya. Tapi karena kita pulang teh kudu senyum, Pak. Semua beban pekerjaan tuh udah dianggap tidak ada. Ujug-ujug ngomong gitu. Ada netos ameng. Nah. Bapak balik jam 10 malam ya karena ada lembur. Eta urang geus capek, Pak. Geus lieur balik ke rumah teh. Aduh, netos ameng. Meniraos. Udah makan ya di luar ya? Pasti enak makan di luar. Ibu sayang tong ngomong gitu Cece. Aku mah kalau gitu teh sok kasihan sama laki-laki teh. Bener lah gitu. Bapak ge sama Pak. Jangan suka menganggap sepele pekerjaan istri. Mamah manaon gawe teh cuma nganterkeun sakola, jemput, masak, nganterkeun sakola, jemput. Teh capek bapak nu kitu teh. Bener enggak, Bu? Oh, nah langsung betul. Nah. Jadi ternyata rumah tangga yang berkah itu nomor 1 fa'fu anhum, maafkan oleh kamu. Sudah. Dan Anda ketika memaafkan bukan memberi ruang damai untuk diri kita. Makanya orang yang suka memaafkan tuh hidupnya damai.
Kamu dihina, dinistakan, diadu domba. Tenanaun, saya maafkan. Biar saya introspeksi diri, bisi memang benar saya teh banyak kekurangan. Selesai nggak urusan? Anda mah teu kitu. Mana jelemana ningali mana. Oh iya sih iya. Coba cek IG-nya, coba cek YouTube-nya. Oh pantesan ieu mah jelema kurang ajar atuh. Selesai nggak urusan? Enggak. Tapi kalau kamu difitnah sama si fulan, kamu teh gini. Oh iyalah, ku saya dihampura, dimaafkan. Ari kamu dihampura, bisa saja yang dia omongan teh benar. Udah saya introspeksi aja. Udah saya maafkan. Selesai nggak urusan? Ada nggak kedamaian di hati saya? Jadi Bu, Pak, dengar ya, rumah tangga yang berkah itu harus ada kedamaian dengan memaafkan. Surat apa Bu? Yang kedua, menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Ya. Ini dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Berarti kita kudu berusaha untuk menjaga kebersamaan. Saya senang di sini ada yang datang bersama istrinya. Itu kebersamaan. Yang namanya kebersamaan tidak selalu ke pengajian, olahraga bersama, makan bersama. Tidak harus di kafe. Kalau nggak ada uang mah di pecel lele pinggir jalan, ulah di jalan bisa katabrak di pinggir jalan. Kan suka ada yang gini, saya mah beli pecel lele di jalan, entong di jalan kayak katabrak ya? Ibu, sebenarnya yang penting bersama. Ya cuma sekedar bapak mah mau kemana? Ke pasar, yuk diantar. Itu cuma nganter ke pasar, itu menjaga kebersamaan. Jadi ciri keluarga berkah itu bersama. Nabi itu kalau lihat istrinya sedang memasak, dibantuin. Ya, itu lebih pada kebersamaan. Gitu. Nabi itu Pak, kalau olahraga suka ajak istrinya. Makanya yang bercerita tentang hobi olahraga Nabi itu Bunda Aisyah. Kata Bunda Aisyah, aku sering berlari dengan Nabi, olahraga kardio. Kadang aku mendahului Nabi, kadang Nabi mendahului aku. Meureunan mun zaman ayeuna mah maraton. Ya, jogging. Terus aku sering kali dibawa oleh Nabi, beliau berlatih kuda dan memanah. Jadi ternyata Nabi itu suka menyisihkan waktu untuk Aisyah, ayo ikut. Ya aku mah nggak bisa, kamu mah nonton we. Sok. Tah bapak mah mun istri ikut sok tara jadi olahraga teh. Lihat ke sini Pak. Jadi bapak mah mun olahraga istri ikut jadi nggak jadi. Mah mau kemana? Ayah mau kemana? Badminton jeung Pak Wawan. Ih, mamah mau ikut lah. Kayak mah ku ayah di WA heula nya bisi teh jadi manehna teh. Istrina ka dapur. Wan, sorry teh jadi badminton naon. Si nyonya hayang ngilu. Engke kan urang rudet. Jadi teh sorry lah urang teh datang. Mah si Pak Wawana aya halangan jadi ayah teh jadi. Oh teh jadi. Ayah mamah teh baru inget mamah teh kudu ka sakola. Ada rapat ibu-ibu di sana. Oh sok atuh mah telepon deh. Wan jadi datang. jadi datang jadi ya alhamdulillah manehna ini ternyata ya. Pak lihat ke sini mitos apa fakta? Di sini mah bapakna saroleh. Jadi sebenarnya ciri keluarga berkah itu menjaga kebersamaan. Bersama di sini cuma sekedar makan, traveling, atau cuma sekedar jalan-jalan ke pasar. Kah kemana we? Tidak harus yang mahal-mahal saya bilang. Tidak harus misalnya kudu piknik, enggak. Cuma jalan ngelilingi komplek, itu kebersamaan. Atau jalan, ayah kan hari Sabtu mah libur ya, temenin mama lah, kemana? Itu pengajian di Al-Irsyad bareng sama suaminya, itu keluarga berkah. Ada kebersamaan gitu. Makin Anda sering bersama ya, nah nanti hati
frekuensi makin menyatu. Gitu ya. Ibu mata kalau diajak sama suami, ibu teh kudu mau, mah jalan-jalan yuk. Wah, ngan jalan-jalan wungkul soke sorangan sugan tek balanya. Tah, ibu tong gitu. Mah, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke mana? Ah, ngelilingan komplek. Ya sok sugan teh ka toko. Ibu, kalau suami ibu ngajak jalan-jalan walaupun cuma ngurilingan komplek, ikut. Itu jaga kebersamaan, ya. Iya. Jadi jangan gini, cuma jalan-jalan di komplek, hoream sugan teh jajan. Dah, Anda mah kudu jajan wae atuh. Sugan teh jajan. Nah, Ibu, kebayang nggak Ramadan itu banyak momen-momen kebersamaan, berbuka bareng, sahur bareng. Kalau mau ngabuburit bareng, ya kan? Banyak itu. Jadi ibu, bapak, ciri keluarga yang berkah itu satu, punya jiwa maaf. Yang kedua, menjaga kebersamaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, jaga kebersamaan, ya, gitu. Nah, yang ketiga, kekuatan doa, ya. Karena tetap rumah tangga mah kudu dikuatkan dengan doa. Kenapa coba kudu dikuatkan dengan doa? Karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hati saya. Ya. Jadi dalam rumah tangga itu ya sangat mungkin ya tadinya cinta jadi setengah cinta. Ada yang jadi benci. Kan ibu tahu kan di berita ada suami istri tadinya saling muji. Dia itu ya cowok yang pengertian banget. Gue tuh ya belum nemuin cowok yang sepengertian dia. Makanya gue memutuskan menikah sama dia. Gue teh kenal berbagai cowok, tapi yang ini mah lain dari yang lain. Sabab canikah. Begitu udah nikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun berubah jadi kebencian. Gue tuh nggak ngerti ya, ada laki-laki kayak dia. Gue tuh baru tahu ya. Saya orang media atau suka ada rekaman yang dulu, rekaman yang sekarang dimunculkan saat dia jatuh cinta dan saat dia sudah saling membenci, saling menyakiti dengan omongan, saling menghinakan. Nih ibu, bingkai rumah tangga dengan doa. Karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Doanya yang Robbana hablana min azwajina. Surat Al-Furqan ayat 74. Surat apa? Itu teh kudu sering dibaca tuh Bu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang jadi penyejuk hati kami. Berikan kepada anak kami anak-anak yang bisa jadi penyejuk hati kami. Dan jadikan kami imam bagi orang takwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Sederhana jadinya Bu. Saya sengaja ambil yang sederhana. Keluarga berkah. Kalau 3 aja itu ada, insya Allah berkah. Jiwa maaf. Nggak ada dendam. Ya. Yang kedua, yuk jaga kebersamaan. Sok bikin momen-momen bersama, dimulai dari Ramadan, momen buka. Itu kan bersama, ya. Momen taraweh bersama. Momen ke majelis taklim bersama. Momen sahur bersama. Pokoknya cari momen-momen kebersamaan. Dari mulai yang sederhana, jalan kaki. Apalagi kalau ada rezeki, bawa istri sekali-kali ke kafe, ya, ke kafe. Nggak ada uang ke kafe, ke pecel lele, tapi jangan yang di jalan, tapi di trotoar, di pinggir jalan. Sampai kalau di jalan mah katabrak. Pak Am, saya mah cuma beli pecel lele di jalan. Bapak tong di jalan, katabrak atuh. Nah, jadi 3 aja. Ciri keluarga berkah: 1, penaaf, 2, 3, Nah, ini ada yang lebih penting.
perilaku yang menghancurkan keluarga. Nih, hati-hati. Ini penghancur keluarga. Penghancur keluarga. Ini penghancur nih. Hati-hati. Penghancur keluarga berkah. Tadi keluarga berkah cirina tilu, gampang. Pemaaf, kebersamaan, doa. Udah, yang lainnya ngikut. Tapi perhatikanlah penghancur keluarga berkah. Satu, lisan yang tak terjaga. Lisan yang tak terjaga. Ibu bapak, lisan itu bisa melukai hati. Bahkan kalau orangnya sudah meninggal, hati itu masih terluka. Itu dahsyatnya lisan. Misalnya bu, makanya kudu hati-hati dengan lisan. Jangan asal ngomong ke istri atau ke suami itu. Mata kata Nabi, qul khairan aw liyasmut, kalau kamu marah, diam. Baru kamu ngomong kalau logikamu, hatimu sudah lurus. Karena tidak sedikit suami itu terluka karena omongan istri. Dan tidak sedikit istri yang hancur kehormatannya karena omongan suaminya. Ada kalimat begini dari istrinya. Kamu tahu nggak? Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Cuma sabara kata. Kamu tahu nggak? Aku nyesel nikah sama kamu. Anda kalau berani ngomong sama suami kayak gitu, luka suami itu dalamnya luar. Walaupun cuma 5. Ayah, aku tuh nyesel nikah sama kamu. Aku nyesel nikah sama kamu. Bari ibu teh, imah geus dibere, mobil geus dibere, anak geus dibere. Segala udah dikasih, terus keluar kata-kata, aku tuh nyesel nikah sama kamu. Eta kalimat ngancurin itu. Mental suami itu bu, jatuh dengan, maksudnya kata suami teh, aku tuh udah ngasih segalanya. Tiba-tiba dia bilang, aku nyesel nikah sama kamu. Gitu. Nah jadi hati-hati dengan ngomong. Atau bapak ya, bilang, sebenarnya perempuan yang suka sama aku teh banyak. Aku juga aneh kenapa nikah sama kamu. Aku aneh nikah sama kamu. Tuh, kebayang tuh. Dan sebenarnya mah orang yang lebih cantik dari kamu, lebih pintar dari kamu, lebih soleh dari kamu teh banyak. Aku aneh kok nikah sama kamu. Aku aneh nikah sama kamu. Tapi ibu nyelekitnya seumur hidup. Ibu bapak, Anda tahu, jaga lisan. Mata bapak, kita tuh kalau lagi marah diem aja. Diem pak. Jangan sampai ada kata-kata yang melukai. Mungkin saya ngomongnya merasa tidak melukai, tapi karena sedang marah bisa saja jadi terluka. Makanya maaf ya, sebenarnya banyak loh suami yang terluka oleh istrinya. Untung suamimu pemaaf. Dan tidak sedikit istri yang terluka sama suami, tapi alhamdulillah istrinya pemaaf. Matak nepi ka ayeuna masih bertahan walaupun berdarah-darah. Walaupun berdarah-darah gitu. Bu, yang saya ceritakan ini relate enggak Bu dengan kehidupan? Ya. Nah, ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 148. Surat An-Nisa ayat 48. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan. Allah itu tidak suka pada ucapan buruk yang kamu ucapkan terang-terangan. Berarti kalau cuma terbersit di hati, enggak apa-apa. Ibu lihat suami, kaduhung aing kawin jengjel, tapi di hati nyesel aku nikah sama orang ini, tapi di hati enggak masalah. Karena tidak menyakitkan. Ini Bu, surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang.
kecuali orang yang dizolimi. Nah, lain lagi kalau dizolimi itu begini. Misalnya ada orang yang menceritakan apa adanya karena atas permintaan pengadilan. Paham? Kenapa ibu menggugat cerai suami? Begini Pak Hakim, saya itu sering diomongin entog ku suami. Jadi misalnya ibu suka bilang ini entog mana, nyeri, tak ibu teh nyeri hati teh. Disebut entog gak tuh? Tahu entog bebek? Bebek entog teh? Kamu mah entog, saya entog. Ibu boleh menceritakan apa adanya secara eksplisit. Illa man dzulima. Kalau kamu dizolimi, ya ibu, kenapa ibu sampai menggugat suami? Pak Hakim, perempuan mana yang nggak sakit? Di awal nikah aja saya disebut entog, cucunguk, cucurut, dan segala macam nama binatang itu sudah ditempelkan ke saya. Nah, etama zulima, Anda dizolimi. Tapi kalau tidak dalam arti tidak ada kepentingan apapun, jangan kamu bicara yang buruk secara eksplisit. Misalnya gini Pak, Bapak tes kehul pisan ke istri ya Pak. Cek Bapak tetapi dina hate, dalam hati. Dan leuwih geulis ti kamu teh banyak. Dari yang lebih solehah dari kamu teh bejibun, yang lebih baik kamu teh banyak, tapi takdir Allah kamu jadi istri saya. Tapi di hati Pak, nggak apa-apa. Karena apa? Di sini dikatakan apa Bu? La yuhibbullahul jahro. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Jadi kalau terbersit dalam pikiran, dalam hati, itu manusiawi. Ya. Ibu maaf, misalnya kesal sama orang tua, dina hate, ngomong cerewet, tapi dina hate. Ya itu kan manusiawi kan? Ya itu manusiawi. Gitu loh. Makanya tolong jaga jangan sampai eksplisit terucap. Yang lebih parah lagi bukan terucap, terekam di status IG. Boga salaki teh rudet, teh nate 8. Ibu delete-nya kayak gitu. Nah, jadi penghancur apa Bu? Keluarga berkah itu lisan tidak terjaga. Saya ulang-ulangi, jaga lisanmu, jaga lisanmu, jaga lisanmu, jaga lisanku. Jadi seringkali saya suka berdoa gini, ya Allah, jaga lisan saya jangan sampai terucap kata-kata yang melukai anak saya, istri saya. Jangan sampai ya Allah. Jadi sakumaha saya keselnya, sakumaha gimana saya marahnya sama istri, sama anak, jangan sampai keluar kata-kata yang melukai gitu, yang melukai. Kenapa? Ya itu, karena orang kalau sudah terluka, mungkin orangnya sudah saya melukai Anda dengan omongan, sayanya sudah mati, sudah dikuburkan. Anda lihat batu nisan saya kia, jelema ieu tah nu. Nah, kebayang teu? Makanya ada orang yang tetap marah kepada orang yang menyakitinya. Nah, sebenarnya kita kalau kembalikan lagi kepada yang pertama, penuh maaf. Nah itu jadi saling cover ini teh. Ya. Yang kedua, yang merusak, menghancurkan keluarga berkah itu suudzon, buruk sangka. Buruk sangka. Ya. Ini dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka buruk karena prasangka buruk itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu ada hadis Imam Bukhari Muslim, iyyakum wadh-dhanna, jauhi oleh kamu prasangka buruk, fa inna dhanna akdzabul hadits.
Omongan yang paling dusta itu prasangka buruk. Saya ingin tanya, ari ngomong bohong dosa nggak? Sedusta-dustanya omongan adalah kamu berprasangka buruk. Jadi suami istri mah kudu prasangka baik. Suami biasa pulang jam 7, ini jam 9, jam 10 belum pulang. Prasangka baik yang dimunculkan. Si ayah teh jigana ieu aya tamu, kayaknya ini ada. Jadi yang dimunculkan itu prasangka baik. Ada kerjaan lembur, ya kan gitu. Mudah-mudahan ya Allah suami saya lancar, sehat, selamat. Begitu suami pulang karena mindset Anda prasangka baik, yang keluar adalah alhamdulillah ayah udah pulang. Ayah tuh udah makan belum? Ini jam 10 baru pulang. Udah makan belum? Mau istirahat sekarang atau bagaimana? Karena Anda mindsetnya baik. Tapi kalau mindsetnya buruk, ini biasa balik jam 7, ya jam 8, jika nama nganterkeun si Dela, iya mah ka ujung berung, iya mah ayah sekretaris anyar tah si Dela tah. Ibu, kalau Anda udah suudon ke suami, begitu suami pulang, saya berani jamin wajah Anda tidak ramah. Begitu datang teh, aduh notas jajab nih. Dan notas jajab nih, meni sumringah. Sok. Sayang, ibu bapak, mindset kita kudu husnuzon. Anak biasa pulang jam 4, ini pulang jam 7. Mindsetnya positif. Oh mungkin si AA teh aya pelajaran tambahan. Oh mungkin si AA teh ada belajar bersama. Mindsetnya positif. Begitu pulang, sayang, kamu belajar bersama, kamu udah makan belum? Sok atau makan dulu, mandi dulu. Anda keluar ke ramah tamahan karena Anda positif. Tapi kalau gini, jigana ieu budak teh nonton, jigana ieu budak teh main, begitu datang, kamu dari mana? Hah? Dari mana? Ibu, kalaupun ibu nggak suka anak ibu pulang tidak seperti biasanya, kan husnuzon dulu. Nanti udah mandi, udah makan. Sebenarnya mamah teh khawatir loh ke kamu teh. Biasa kamu jam 4, ini jam 8 belum pulang. Hari AA teh keluar teh kata yang positif dulu. AA teh ada belajar tambahan? Enggak mah. Apa tuh kamu? Aku nonton. Oh nonton. Ibu teh jangan ngambek, manehna teh jujur. Oh nonton. Gini nanti kalau kamu nonton kayak gitu kabari mama supaya mama nggak khawatir. Maka karena ibu menghargai kejujurannya, ibu nggak suka anak ibu pulang sekolah nonton. Tapi karena dia udah jujur, ibu hargai kejujurannya. Tapi kalau ibu tidak menghargai kejujurannya, ibu marahin abis-abisan, maka nanti dia akan berbohong. Kamu kenapa pulang jam 8? Mama, aku teh latihan paskibra. Padahal manehna bukan anggota. Sok. Nah gimana? Bukan anggota ikut paskibra, gimana sih, aneh. Ya kan? Gitu. Nah jadi dengar ya, husnuzon. Ibu, saya tidak akan menyebutkan namanya. Tapi saya memuji ada seorang artis. Suaminya terkenal, duitnya banyak, bisa melakukan apapun. Ya, suaminya. Tapi istrinya ngomong gini, awas tuh suamimu tuh lagi deket sama si ini, lagi deket sama si ini. Kan gitu. Ada suaminya teh sukses, banyak duit. Ini yang saya kagum sama istrinya. Apa kata istrinya? Lo mau ngomong apapun, selama gue nggak lihat, gue nggak percaya. Paham bu? Matak, relatif, tidak diterpa dengan isu perceraian. Kenapa? Karena si perempuannya bilang gini, lu ngomong apapun ke gue tentang suami gue, dia itu dekat sama si A, si B, si C, si D, gue nggak percaya kecuali gue lihat langsung. Berarti apa tuh? Husnuzon. Nah, jadi karena sabar gimana sih? Berarti itu perempuan apa? Sabar pak. Lain, husnuzon. Berarti dia tidak pernah menduga-duga. Aku mah baru ngomong kalau aku lihat langsung. Kalau cuma katanya menduga itu aku nggak percaya. Saya kagum dengan dia. Makanya saya lihat di antara artis-artis tuh
dia padahal suaminya itu kadang bulak belok kan ayeuna mah jigana suaminya geus insaf ya. Apa yang membuat tetap bersatu? Karena dia tidak suudzon. Kalau dia suudzon, ini suaminya ngomong sendiri. Kalau istriku itu orang suudzon, dari dulu gue udah cerai. Itu kata suaminya. Saya ceritakan sama Anda di sini apa? Hidup itu apalagi rumah tangga jangan suudzon. Husnudzon aja. Ternyata dia berbuat dosa, itu yang menanggung dia. Daripada Anda suudzon. Suami pulang disuudoni, istri pulang disuudoni. Dengar ya, suudon itu capek. Bahkan ke anak juga jangan suudon, tapi Anda boleh klarifikasi. Ya. Nah, jadi ibu bapak, yang merusak keluarga berkah itu satu, lisan tidak terjaga. Dua, tiga, kurang berterima kasih. Kurang berterima kasih. Ya. Ini dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 12. Surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Anishkur lillah. Agar kamu selalu bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang berterima kasih, sungguh dia berterima kasih untuk dirinya. Lalu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah berterima kasih kepada orang. Ibu tidak dihitung orang yang bersyukur kepada Allah kalau ibu tidak berterima kasih sama suami ibu. Bapak tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau bapak tidak suka berterima kasih kepada istri bapak. Jadi artinya tugas kita mah kudu berterima kasih. Cuma sekedar disodorin minum, makasih. Dibikinin nasi, makasih. Ya. Disiapkan baju, makasih mah. Suami ibu dari Garut bawa dodol Garut, bilang makasih ayah. Ini teh makanan lagi mamah kecil gitu ulah ya mah. Dodol Garut, ayah di warung ge ayah. Dodol Garut di warung ge ayah. Ayah berapa sekilo? 50.000. Tawar atuh di dia mah 30.000. Ayah teh di dia masuk itu. Dengar ya, dengar aku kasih nasihat. Mun suami bawa apapun hargai. Walaupun ibu tahu eta teh aya di warung sebelah. Ya, gitu. Suami pulang ya, bawa odading. Ayah ya Allah, terus hargai. Aku tuh tahu nggak, lagi kecil teh suka. Aku teh asa nostalgia lihat odading teh. Gitu. Ya, asa hoyong. Pas aku pengen ujuk-ujuk ayah bawa gitu, baik ngabohong saeutik. Ngarang we saeutik atuh naon sih mending ngamu sedekah ku ngabohong. Gitu ya. Suami bawa kopi, ya Allah ayah, mama teh tadi waktu mau ayah pergi kantor ya terbersit sih pengen kopi tapi mama teh nggak enak. Ya Allah ayah makasih gitu. Ulah ya mah ayah kopi nu kieu mah murah ayah nu kieu mah murah sayang jangan gitu. Malah kata Nabi la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau kamu tidak pernah berterima kasih kepada orang. Jadi kita kudu selalu berterima kasih sama orang sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Walaupun mungkin Anda nggak selera dengan itu, katakan jazakumullah, aku seneng gitu, ya. Nah, suami ibu ya bawa parfum. Ayah, iya mah naon? Ya Allah, iya mah jika keur nu maot ayah. Walaupun bener, dan salaki Anda mah teu ngarti parfum. Pokoknya mah pak, ya parfum pak, ya makanya dia beli, guys sayang sama Anda, walaupun baunya teh bau menyan, ya, walaupun ibu teh liur gitunya asa bau menyan, ayah, iya mah istimewa, mama,
Asa nggak pernah dipakai, bukan nggak pernah dipakai, lebar takut habis. Hari ayah lebar takut habis, ku mama di met-met. Sama mama di met-metan apa sih? Dikit-dikit. Pokoknya ginilah. Dengar Bu, Bapak sayang, Bapak. Berterima kasihlah atas kebaikan pasangan hidup kita. Berterima kasihlah sama anak-anak kita, ya. Misalnya anak teh tara bikin masalah, ya. Sayang, ranking berapa? Ayah, aku mau ranking sesuai jumlah murid. Muridnya sabaraha 30. Dengar ibu sayang, peluk. Nak, makasih ya. Kamu selama sekolah nggak pernah bikin masalah. Papa tahu loh. Ada orang yang dipanggil ku guru, ku kepala sekolah karena melakukan itu ini. Kamu mah alhamdulillah selama sekolah di SMP nggak pernah ayah teh dipanggil. Makasih nak, kamu sudah bikin papa tenang. Walaupun dia bilang aku ranking sesuai jumlah murid. Dia pernah sih masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Jadi ke anak saja kita kudu berterima kasih. Makasih nak ya, gitu. Anak kita kuliahnya tidak cum laude, tapi dia lulus tepat waktu. Misalnya IPK-nya 2,7, tapi dia lulus tepat waktu. Peluk, katakan, makasih nak, kamu sudah kuliah tepat waktu. Banyak loh orang tua yang khawatir kuliah anak nate tiap ditanya skripsi. Udah 4 tahun, nak. Gimana skripsi pap? Skripsi pap, makanya skripsi 4 semester atuh. Ternyata anak ibu mah, nah apa? Aku skripsi pap. Semester berikutnya teh di wisuda. Peluk, walaupun mungkin IPK-nya tidak sampai 3, 2,7. Katakan, Mama bangga kamu bisa kuliah tepat waktu. Nah itu namanya apa? Bersyukur. Ya. Kita lagi cerita apa? Berterima. Nah, jadi itu yang pertama tadi apa? Buruk sangka. Yang kedua kurang berterima. Yang ketiga satu apa tadi? Tidak lisan terjaga. 2 buruk sangka, tidak kurang. 4 ya, kasar dalam bicara dan perilaku. Kasar loh Bu. Kasar dalam bicara dan perilaku. Ya. Kasar di sini maksudnya walaupun itu masuk dalam ranah menjaga lisan ya, tapi ini mah kasar tuh dalam perilaku. Ini ada ayat yang sebenarnya ayatnya masih sama, surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau kamu kasar lan faddu min haulika, dia jauh darimu. Jadi gini Bu, gini, hati-hati ya. Kalau kita kasar sama istri, Pak, dia ada di sebelah kita tapi hatinya jauh dari kita. Ibu kasar sama suami ibu balik ke rumah dan tidak ada punya rumah lain kecuali rumah itu. Dia balik tapi hatinya tidak ada di sebelah ibu. Anak kita balik ke rumah tapi sebenarnya hatinya nggak di rumah karena suka dikasarin. Makanya ciri yang akan merusak keluarga berkah itu kasar, ya. Gitu. Bodoh kamu, yang gitu aja nggak bisa. Kamu jadi apa? Itu kasar kan kayak gitu. Ya, gitu. Kamu matematika berapa nilainya? 5 apa? Bodoh. Kamu mau jadi apa? Kalau matematika 5, mau jadi apa? Nah itu kasar. Kalau lembut mah gini, nah kamu matematika nilai berapa? 5 mah. 5, mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Anak mama pinter. Nah, tapi kalau sebenarnya 5 bodoh. Jika bapak kamu tak bodoh. Apa kata anaknya? Yes, bapak urang ge bodoh. Nah. Jadi ibu, jangan kasar ya. Karena kasar itu membuat jauh.
Nah, yang bahaya itu jauh hati loh Pak. Kayak gini, saya ulangi sekali lagi. Mungkin Bapak suka kasar sama istri. Istri Bapak ada di rumah. Bapak tahu nggak? Hatinya nggak di sebelah Bapak. Hatinya nggak di sebelah Bapak. Karena Bapak kasar sama istri. Ibu kasar sama suami. Suamimu mungkin duduk di meja makan berhadap-hadapan. Tapi hatinya nggak ada di situ. Ngeri kan kalau gitu. Anak kita makan di meja makan, bareng sama kita, sahur sama kita, buka sama kita. Karena kita kasar, hati dia tuh nggak dengan kita. Entah hatinya di mana. Nah makanya Allah berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, kamu keras, lan faddu min haulik, dia jauh darimu, hatinya jauh. Gitu. Nah, jadi ibu bapak itu yang harus diwaspadai. Berapa Bu? 4 yang akan merusak keluarga berkah. 1, lisan tak terjaga. 2, suuzon. 3, kurang berterima kasih atau bahkan tidak berterima kasih. 4, kasar. Ya. Ibu, itu saja yang bisa kita bahas. Ya. Insya Allah selama Ramadan ini nanti kita bertemu lagi kalau nggak salah di hari Kamis. Jadi tidak Sabtu, di hari Kamis tanggal berapa gitu saya lupa, di bulan Maret insya Allah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.